Oke, halo Mas Bro sekalian, jumpa lagi sama saya yaitu Kinyong Motovlog. Hari ini saya mau nge-review, saya udah pasang alarm. Alarmnya itu tak pakai di motor, itu mereknya BHT ya, atau istilahnya Bohante yang bungkusnya pink. Untuk gambarnya bisa lihat di sini ya, untuk gambarnya seperti itu. Oke, terus untuk bentuk remote-nya kayak gini ya. Nih. Terus untuk alarmnya modelnya kayak gini. Terus untuk fitur-fiturnya apa saja? Fiturnya sama kayak alarm pada umumnya ya. Fiturnya sama. Ini untuk lock ada 4 tombol ya. Ini tombol petir, ini speaker, terus yang ini gembok terbuka, terus yang ini gembok tertutup. Oke ya, seperti itu. Terus apa saja fiturnya? Kalau kita pencet tombol yang ini, tombol gembok ini, kita pencet, nah otomatis motornya akan bunyi 1 kali, dan itu istilahnya alarmnya aktif ya. Jadi seandainya disenggol itu akan bunyi ya, dan mesin nggak akan bisa nyala meskipun menggunakan kunci kontak ya. Ini pakai kunci kontak, tak cobain ya, posisinya alarmnya aktif. Kalau kita kunci kontak otomatis mesinnya akan bunyi, alarmnya bunyi ya. Ini nggak akan diganti starter nah, kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Terus untuk mematikannya kita pencet tombol gembok terbuka ya 1 kali. Terus untuk tombol yang ketiga, ini tombol speaker. Ini biasanya digunakan saat kita lupa naruh kendaraan kita di mana. Terus kalau kita seandainya parkir di mall-mall atau di tempat parkir yang lain yang ada penjaga parkirnya, biasanya itu kan dipindah-pindah tuh. Nah dipindah-pindah otomatis kita kan kebingungan untuk nyarinya. Itulah fungsinya tombol ketiga ini. Nah untuk tombol ketiga ini ketika dipencet, nah alarmnya ini akan bunyi, motornya akan bunyi sebanyak 5 kali ya, nyala sebanyak 5 kali, diiringi sama lampu hazard itu juga berkedip. Terus untuk tombol petir, yang keempat ini itu fungsinya untuk starter. Jadi meskipun kita nggak pakai kunci kontak, itu bisa di starter lewat remote mas bro. Contohnya kayak gini, ini tak pencet tombol petir ya, pencetnya 2 kali. Nah itu bunyi, terus otomatis motornya akan nyala. Terus semua kelistrikan normal, lampu sen kiri kanan nyala, terus jauh dekatnya nyala, klakson. Nah, itu ya. Terus untuk mematikannya gimana? Mematikannya bisa pakai 2 cara. Pakai ini dipencet 1 kali bisa, dipencet sebentar atau ditahan. Kalau dipencet 1 kali, nah bisanya kayak gitu, diiringi bunyi ya. Terus seandainya kita starter lagi, nah kita starter lagi, terus kalau mau mematikannya tanpa ada suara dari alarmnya, kita bisa pakai ditahan ya, pencet gembok terbuka atau tertutup, terserah. Kalau saya pakainya tombol gembok terbuka itu ditahan. Nah otomatis motornya akan mati tanpa mengeluarkan bunyi alarm. Untuk jangkauannya sendiri itu sangat jauh. Untuk jangkauan alarmnya sendiri cukup jauh. Bisa saya tes coba ya. Kita jalan-jalan dulu ke sini. Alarmnya tak hidupin. Alarmnya kita hidupin, kita jalan-jalan. Oke, kita jalan. Oke. Motornya ada di sana ya, itu di gerbang, di jembatan. Oke, kita masih tetap jalan. Nah
Oke, kita sudah cukup jauh ya, cukup jauh. Motornya jauh di sana. Kita coba pencet. Nah, itu bunyi ya, bunyi kedengaran. Nah, bunyi. Jangkauannya cukup jauh Mas Bro. Jangkauannya kalau di bungkusnya itu mencapai 100 meter sampai maksimal itu 150 meter. Jadi jika tanpa hambatan loh ya. Kalau ada hambatannya seperti banyak dinding-dinding atau belokan-belokan kayak gitu, ya nggak bisa sampai ke situ. Ini tak tesnya tanpa hambatan, jadi nggak ada hambatannya. Untuk fiturnya seperti itu Mas Bro. Untuk fitur-fitur lainnya mungkin ada di buku panduannya sendiri, soalnya fiturnya banyak. Ada yang fitur nggak pakai kunci kontak bisa, terus kita pakai remote aja di starter bisa. Tapi kalau tak saranin, kalau kita pakai remote only, kemudian kita nggak bisa pakai ini, itu kekurangannya kita nggak bisa kunci setang Mas Bro. Jadi nah kayak gitu, jadi nggak bisa dikunci setang. Jadi ini posisi setirnya lurus terus. Tapi kalau kita pakai yang biasa atau yang normal, bentar. Nah, kita pakai yang normal, pakai kunci kontak, kita kunci setang, terus kita alarm. Nah, itu bisa Mas Bro. Nah, cara itu lebih aman daripada yang kita pakai remote only tadi. Tapi ya tergantung pribadi masing-masing lah mau menggunakan yang mana. Terus untuk pemasangannya sendiri, saya nggak pasang sendiri di rumah. Saya pergi ke bengkel, namanya itu NXM Workshop. Nah, NXM Workshop ini untuk alamatnya sendiri, kalau di kota saya, di kota Malang, itu alamatnya ada di Jalan IRAS Gang 1, di kiri jalan kalau dari arah barat. Nah, di situ Mas Bro. Untuk stikernya kayak gini ya, nih NXM Workshop. Nanti sekalian tak tulis di deskripsi di bawah, kalau masnya atau Mas Bro sendiri yang bingung nanti tak tulis. Oke, untuk pemasangannya sendiri, ini stekernya ditaruh di sini, terus modulnya ditaruh di atasnya ini. Alarmnya bunyi. Oke, kita cobain buka dulu ya. Nah ini untuk modulnya ditaruh sini. Ini modulnya, terus spekernya ditaruh di dalam sana, ditaruh di bawah, tepatnya di atasnya tampungannya air radiator cadangan. Nah, tepat di atasnya persis. Nah, kayak gitu. Oke, untuk fitur selanjutnya kita pakai mode silent. Mode silent ini kita pakai tombol gembok terkunci ya, ditahan selama beberapa detik sampai lampu senya nyala. Nah, kayak gitu ya, itu mode silent. Jadi kalau diganggu sama orang atau dipindah-pindahin sama tukang parkirnya, jadi cuman kedip-kedip aja. Jadi meskipun kita pukul gini, jadi motornya nggak akan bunyi, cuman lampu senya aja yang nyala. Terus kalau kita mau bukain kuncinya, kunci alarmnya, kita pakai gembok terbuka, ini ditahan beberapa detik sampai berkedip. Nah, itu berarti alarmnya sudah tidak aktif. Terus untuk fitur-fitur lain seperti auto lock atau dan lain sebagainya, itu ada di buku deskripsi Bro. Jadi fiturnya ini ada banyak. Untuk ongkos pemasangannya sendiri itu harganya 350.000, itu sama jeda injeksinya sekalian. Untuk durasi pemasangannya kurang lebih 2 jam ya, 2 jam lah untuk pemasangannya sendiri. Soalnya ribet Mas Bro,
kabelnya kan banyak, jadi perlu waktu yang lumayan lama lah untuk memasangnya. Tapi selama ini udah pakai selama 1 tahun itu aman-aman aja Mas Bro, jadi masih nggak ada kendala untuk alarmnya. Yoi banget, mantap. Mungkin kayak gitu ya review mengenai alarm motor yang tak pakai ini. Untuk lain-lainnya kita bahas di lain hari. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalau Mas Bro nya berminat. Oke, saya Kinyong Motovlog pamit. Dadah.